Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab ini dikatakan su'ila Sayyidunal Imamu Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Ditanyakan kepada Sayyidina Imam, ya, dari seorang laki-laki, ya Imam, ya Sufyan Ats-Tsauri, yaghzu, ya, ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Kamu senang berjuang, ya, atau kamu lebih senang membaca Al-Qur'an? Au yata'allama, bisa juga membaca ataupun mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ditanya tuh dia. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, apakah kamu senang berjuang jihad di jalan Allah, apa kamu membaca Al-Qur'an? Ya. Faqala yata'allamul Qur'an. Aku lebih senang belajar Al-Qur'an. Luar biasa. Ya. Mengapa Al-Qur'an ini menjadi mulia? Karena ini adalah warisan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah aku wariskan cuma 2 perkara yang apabila kita memegang 2 tersebut maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya. Jadi enggak bakal sesat orang yang berpegang kepada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an huwa kalamullah fi munazzal lisani ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi mukjizat yang terbesar, dan siapa yang membacanya dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Al-Qur'an bukan hanya kita baca aja, kita pelajarin aja. Ya, kita harus amalkan dalam kehidupan. Jangan sampai kita ini Al-Qur'an cuma jadi pajangan doang. Al-Qur'an dipajang, wah, biar cakep, dibaca hati-hati juga tuh ketika laki-laki memberikan mahar, ya, seperangkat alat sholat dan juga Al-Qur'an. Itu kalau nggak dibaca dosa tuh. Hati-hati, ya. Mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Sholat kagak, baca Qur'an kagak. Nah itu, ya kan? Dosa kita. Ya, padahal itu udah jadi mahar. Masya Allah, enggak sembarangan. Tapi kalau itu dijalankan, di mana suami menjadi imam, ya kan? Kan sering tuh anak muda, Neng, aku selalu ada di depanmu. Mengapa? Karena aku adalah imam dalam kehidupan rumah tanggamu. Iya, ya enggak? Itu gitu kan? Iya, gerayan gombalnya begitu. Aku selalu ada di depan karena imam, ya enggak? Masya Allah, kalau Neng di depan, abang jorokin. Tega wadah. Ya, Masya Allah. Ya. Begitu. Ya, makanya apa? Al-Qur'an ini pahalanya luar biasa. Ya. Maka dikatakan alif lam mim itu harfun, bukan. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan 1 huruf itu dibalas dengan pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu pahalanya luar biasa. Kalau kita baca 1 surat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah berapa huruf itu? Hitung diri dah. Iya enggak? Kita tadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim sampai 83 ayat. Coba berapa huruf itu? Masya Allah. Ya enggak? Iya, makanya. Gitu, coba bayangin ketika kita baca Al-Qur'an. Ya. Jadi Quran itu bukan pajangan doang, ayo kita baca. Karena apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil
Ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, semuanya petunjuk buat kita, semuanya penerang jalan buat kita, semuanya menjadi pedoman hidup buat kita. Ya, makanya apa? Allah perintahkan kepada kita, ini Al-Quran nggak ada nih yang salah, nggak ada yang salah. Ya, karena ini kalamullah, ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk buat siapa? Buat orang yang bertakwa, dia mau jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Al-Quran mahuwa syifa, Al-Quran bisa menjadi obat. Ya enggak? Masukkan, bacain ayat kursi. Ayat kursi nggak mempan, kursinya lempar. Sadar dah tuh. Ya enggak? Ayat kursi dia ngikut juga. Kadang-kadang setan begitu tuh. Yang ngikutin aja. Yasin bisa baca Yasin, baca Tabarok bisa, jin Islam yang masuk, ya enggak? Masya Allah. Ya kadang-kadang begitu repot ngadepinnya. Nah tinggal bagaimana keimanan kita kepada Allah, kalah enggak kita dengan Dia? Karena kita adalah laqad khalaqnal insana min ahsani, kita diciptakan lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Begitu. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping Al-Quran menjadi mahuwa syifa, dia juga nanti akan memberikan syafaat. Ya, syafaat buat siapa yang membacanya, syafaat buat siapa yang mempelajarinya, dan bukan itu saja, dia memberikan syafaat buat orang tuanya. Ya, kan udah ada cerita, bapaknya preman, ya enggak? Tapi apa? Anaknya suruh ngaji. Ketika meninggal dunia, masuk ke alam barzah, alam kubur, apa? Sampai malaikat malu, berhenti dulu, berhenti kata Allah. Kenapa? Anaknya lagi belajar alif ba ta sa. Walaupun terbata-bata itu membaca Al-Quran, itu pahalanya 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ba bata ba, pa bata pa, lam do malu, bapa lo. Iya, baca begitu terbata-bata nggak apa-apa. Jangan malu, ya. Itu pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan apa? Dengan kita lancar tapi nggak tahu makhrijul hurufnya, tahsinnya nggak tahu. Nah ini lebih bahaya lagi. Ya. Nah itulah makanya Al-Quran itu bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Dan nanti ketika meninggal dunia, kumpul bersama orang tuanya, nanti orang tuanya diangkat tuh. Siapa engkau? Aku adalah bacaan yang kamu baca di dunia. Masya Allah. Al-Quran mengangkat derajat kita atau di akhirat. Didudukin kita di singgasana, dipakaikan kita mahkota. Oleh siapa? Oleh Al-Quran. Bahkan ketika orang tua kita meninggal, kita baca aja Fatihah, kita baca Al-Quran setiap hari, itu akan sampai kepada orang tua kita, dan orang tua kita senang mendapatkan daripada pahala bacaan Al-Quran kita. Ya, kan pernah ada riwayat seorang pedagang anak muda, ya, di pojokan setiap hari baca Al-Quran, dia kirimin orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, akhirnya ada yang datang pedagang membeli ke situ. Sedang apa? Sedang baca Al-Quran. Al-Quran ini aku baca untuk kirimkan kepada orang tuanya. Sampai suatu ketika syekh itu bermimpi ketemu orang tuanya, dan orang tuanya tidak lagi mendapatkan kiriman daripada pahala bacaan puasa. Dia datang ke pasar itu lagi, ternyata anak tersebut telah meninggal dunia. Nggak ada kiriman pahala lagi. Ya inilah makanya Al-Quran lebih utama dibandingkan dengan apa? Dengan jihad, dibandingkan dengan berperang. Kita melawan musuh-musuhnya umat Islam. Makanya kita belajar dulu Al-Quran. Ya. Pernah ada pemuda ketemu dengan Rasulullah, mau bersama-sama Rasulullah berjihad. Kata Rasulullah, kamu punya orang tua enggak? Punya. Lebih baik kamu jagain orang tua kamu, ya, biarkan jihad serahkan kepada kami dan juga ke sahabat-sahabat Nabi alaihissalam. Itu, ya. Inilah makanya menjadi apa? Menjadi patokan kepada kita. Tidak semuanya berjuang itu adalah merupakan kebaikan, tapi ada kebaikan yang lebih mulia. Kita sekarang sama-sama baca Al-Quran. Tuh, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan membaca belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalian belajar dan mengajarkan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu ya. Jadi kita nih, ayo nggak usah malu belajar, cari guru ya. Jangan pakai bosan-bosan. Kadang-kadang sekali 2 kali datang, gurunya kagak ada, males dah. Ya, nggak mau ngaji lagi. Ya, padahal gurunya ada acara, wajar. Sahabat-sahabat dulu, para tabiin dulu ketika dia belajar kepada gurunya, emang gurunya langsung ngajarin lah, mau ditimpuk ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gurunya bawa sapu, mau ngapain lo? Kabur, berarti nggak serius. Ya, nggak serius kamu mau belajar. Tapi kalau dia memang mau belajar, dia mau dikebukin kayak mau dia apa sama gurunya, udah sami'na wa ata'na. Begitu, sabar, nungguin. Anak sekarang mah kagak boleh dimarahin dikit, disinggung dikit. Ya enggak, aku besok kagak mau ngaji lagi. Takut, ya enggak, ustadznya galak. Kan begitu. Ya enggak? Padahal enggak begitu. Itulah ustadz mendidiknya. Ya. Dulu saya pernah ngaji, Masya Allah, ya. Saya punya guru namanya almarhum Ustadzmu, itu kalau ngajar tuh bawa pulpen yang panjang kayak antena. Wow, kalau nggak bisa kita nggak hafal baca, diketok tangan kita. Tuh, watau. Itu, ya. Padahal waktu itu masih pakai lampu patromak ngajinya. Tapi ya itulah belajar kita. Ya, dulu mah masih ngeja, ya kan? Bismillah aja dieja. Ya, bim ba sin sukun kasro bis, ya kan, mi kasro mi bismi, begitu dulu mah. Ya, dulu mah a i u, a fatah a, ba fatah ba, gitu kan, ta fatah ta, ya kan. Dulu mah begitu pakai fathah. Terusnya alif kasro i, alif kasro u, alif doma u, gitu kan, begitu. Zaman dulu begitu ejanya. Kalau sekarang kan udah ikro, tinggal ngikutin aja. A, ba, ta, sa, ba, ta, ka, ta, ba, gitu kan. Sekarang udah begitu. Kalau dulu dieja. Ya. Semua bacaannya dieja. Jadi tahu kita huruf per huruf. Nah sekarang kalau kita emang mau, ini adalah warisan daripada Rasulullah. Makanya bukan hanya kita sekedar kumpul, kita baca ditahlil, kita baca ratib, kita sekedar baca maulid, bukan. Tapi kalau bisa kita senantiasa untuk baca Al-Quran. Ya, jangan bosan. Apalagi kalau kalian sempat di waktu maghrib dan waktu subuh. Ya, habis sholat maghrib nggak ada kegiatan mengajian, baca Quran. Habis sholat subuh jangan tidur, sholat subuh baca Quran. Itu 80% EQ-nya akan lebih tinggi, ya. Jadi kecerdasannya itu akan semakin pintar dia. Semakin cerdas, semakin pintar. Itu orang yang senantiasa baca Al-Qur'an di waktu maghrib dan subuh. Ya mengapa? Karena pesantren-pesantren itu pasti ngajinya maghrib, isya, subuh, asar. Ya kan? Karena diutamanya itu di maghrib dan subuh itu. Di mana orang pada lalai, orang pada males. Ya kan, maghrib orang males, ya enggak. Habis dari mana-mana habis main capek, udah lelah. Kadang-kadang sholat maghrib ditinggalin. Subuh apalagi, ya kan. As-sholatu khairum minan naum. Itu sholat tuh naon-naon, itu sholat tuh naon-naon. Nggak sholat nggak apa-apa. Akhirnya malah tidur aja. Orang yang tidur aja kan dikencingin setan, ya. Kencingnya setan, kupingnya nggak dengar tuh panggilan azan. Masya Allah. Dan bukan sembarangan ya. Orang masuk ke dalam masjid, orang mau berjamaah, itu kalau bukan hidayah dari Allah susah. Hatta orang yang dekat dengan musola, dia nggak pernah ke musola, itu emang nggak dapat hidayah dari Allah. Ya, jadi begitu. Ya makanya apa? Untuk mendapat hidayah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, apa yang diperintahkan Allah, ayo jalanin. Termasuk ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu, kalamullah, omongan Allah.
Nggak ada yang mustahil. Semuanya pasti akan terjadi. Semuanya keyakinan. Apapun yang kita mau tinggal baca di Al-Quran. Mau apa di Al-Quran? Ada semuanya. Ya, ilmu ada. Sampai ilmu pelet ada. Iya, Al-Quran ada, luar biasa. Ya, nggak percaya? Khusus datang ke saya itu mah urusannya. Iya, Masya Allah. Iya nggak, puasa 3 hari ya. Wah, jadi udah. Iya nggak? Iya, ada bacaannya khusus, atau ada bacaan Al-Qur'annya, ada doanya. Ya. Tapi jangan disalahgunakan ya, buat main-main nggak boleh, dosa ya. Tapi ini adalah untuk keseriusan ya. Jadi semuanya ada tuh di dalam Al-Qur'an. Mau apa ada semuanya. Ya. Tinggal bagaimana kita mau menggalinya. Ya. Sampai ke dalam lautan adanya pertemuan daripada air asin dan air tawar, itu ada di Al-Qur'an. Sampai ilmuwan nyelam ke dalam dasar laut akhirnya menemukan itu. Al-Qur'an telah menjelaskan. Ya, luar biasa Al-Qur'an. Di dalam tanah, di dalam bumi ini, di dalam laut kekayaannya luar biasa. Bukan hanya ikan, bukan hanya karang, tapi apa? Di bawahnya ada minyak bumi. Itu bisa diambil. Itu dari mana? Al-Qur'an. Bagaimana angkasa? Ya, Allah menciptakan di dalam Al-Qur'an bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya ada. Ya, akhirnya bertemu dah semuanya. Ada Mars, ya kan? Ada planet Pluto, macam-macam tuh planet-planet. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an, maka menjelajahlah manusia. Ya, ini semuanya ada diterangkan dalam Al-Qur'an, tinggal bagaimana kita mau menggalinya. Makanya sekarang ada jurusan ya, bukan hanya sekedar tafsir Al-Qur'an, tapi apa? Khusus daripada mendalami daripada Al-Qur'an. Masya Allah, bukan tafsir ya, mendalami Al-Qur'an berarti apa? Dia sarjana Quran, benar-benar Al-Qur'an yang didalaminya. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi syairnya dia tahfidz juga, dia paham juga, dia juga syair Al-Qur'annya luar biasa. Nah kita nih harus begitu. Udah modern zaman ya. Jangan sampai kita malu nanti kita kumpul bersama orang-orang yang lebih alim, ketika dia baca kita nggak bisa baca. Ayo dah, mulai sekarang yang belum bisa baca Al-Qur'an pelajarin. Apalagi sekarang mah udah gampang banget, udah gampang dah pokoknya ya. Tinggal buka YouTube udah ada tuh cara baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Kita bisa ngikutin. Kalau enggak kita beli flash disk, dia baca Al-Qur'an ngikutin. Tapi itu belajar otodidak. Yang lebih baik adalah belajar dengan guru. Ya, jadi sanatnya tuh ketemu nantinya. Guru itu belajar dengan gurunya siapa, gurunya itu belajar dengan siapa, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih selamat kita. Ya, mudah-mudahan daripada satu pembahasan ini berikan faedah dan manfaat al-fakir, dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa yuk kita menjadi orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan daripada Al-Qur'an, serta mengajarkan daripada Al-Qur'an, agar kita semuanya diberikan keselamatan, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal